Sosok Saiful Malik saat pertama kali melihat korban kedua pesawat ATR dengan posisi tengkurap. Saiful Malik salah satu saksi penemuan korban kedua pesawat ATR 42500 di Bulu Saraung, Pangkep, Senin, 19 Januari 2026. Korban kedua yang ditemukan berjenis kelamin perempuan. Ia ditemukan sekitar pukul 14 WITA dalam kondisi meninggal dunia. Saiful Malik mengatakan penemuan korban bermula saat dirinya berupaya mencari jalur menuju lokasi penyelamatan di sekitar titik jatuh pesawat. Ia menyisir area di sekitar posisi kepala pesawat sebelum akhirnya bergerak ke arah kanan lereng gunung. Waktu itu saya menyisir ke kanan dan melihat bekas-bekas pohon serta batu yang pecah. Dari situ saya identifikasi kemungkinan ada sesuatu di area tersebut, kata Saiful Malik personel Sarare Sulsel di Posko Aju, Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Senin, 19 Januari 2026, malam. Setelah menyusuri lereng sebelah kanan, Saiful menemukan sesosok korban sekitar pukul 14 WITA lebih. Ia tidak langsung mendekat, namun memilih menunggu personel lain dari Basarnas serta tim SAR gabungan. Identifikasi awal korban perempuan. Saya belum berani mendekat, menunggu teman-teman dulu. Setelah Basarnas dan tim lain datang, kita pastikan korban perempuan dan masih ditemukan name tag-nya, ungkapnya. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap di lereng gunung. Ia mengenakan pakaian non-uniform berupa celana jeans dan sepatu kets berwarna hitam. Sementara bagian atas diduga bukan seragam penerbangan. Setelah proses penemuan, ia menunggu kedatangan kantong jenazah sebelum melakukan pengemasan dan mobilisasi korban menuju jalur utama evakuasi. Proses tersebut memakan waktu cukup lama mengingat kondisi medan yang ekstrim. Untuk evakuasi sudah dilakukan briefing teknis. Mekanismenya menggunakan tali dari puncak ke lokasi. Namun untuk penurunan dari puncak ke titik evakuasi masih kita atur secara teknis, jelasnya. Olehnya, korban saat ini telah dibungkus dan digantung sekitar 25 meter dari jarak ditemukan dan akan kembali dievakuasi besok pagi. Sosok Florencia atau Aprilia, korban perempuan ATR 42500 yang ditemukan di lereng Bulu Saraung. Satu korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Senin, 20 Januari 2026. Korban ditemukan berjenis kelamin perempuan. Namun belum diketahui identitas perempuan yang baru ditemukan. Dari daftar nama korban pesawat ATR 42500, ada dua perempuan, yaitu Florencia Lolita dan Esther Aprilia S. Keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Nama Florencia Lolita dan Esther Aprilia S berada di nomor 6 dan 7 papan pengumuman informasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. 8 korban lainnya ialah Kapten Andi Dahananto, Sik Evo M. Farhan Gunawan, Vo Haryadi, EOB Dwi Murdiono, Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Kepala Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan, penemuan korban itu berdasarkan laporan langsung dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian. Hari ini kembali ditemukan satu korban. Kira-kira 15 menit yang lalu, kata Syafi'i saat konferensi pers di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin siang. Total korban yang telah ditemukan hingga hari ketiga pencarian berjumlah 2 orang. Sebelumnya, satu korban lebih dahulu ditemukan pada hari sebelumnya, di lereng sedalam 200 meter. Sementara, korban kedua ditemukan pada kedalaman 500 meter. Kondisi lokasi sangat terjal, hampir tegak lurus. Kedalamannya cukup ekstrim dan didominasi bebatuan, ungkapnya. Saat ini korban telah berada bersama tim penyelamat di lokasi, namun proses evakuasi masih menghadapi kendala cuaca dan medan. Korban sudah bersama rescuer, namun evakuasi masih menunggu kondisi yang memungkinkan, katanya. Tim SAR saat ini masih mengandalkan kombinasi operasi udara dan darat dalam proses pencarian dan evakuasi. Awalnya, evakuasi direncanakan menggunakan helikopter karena jarak tempuh dari lokasi ke bandara relatif dekat, kurang dari 10 menit. Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Cuaca menjadi tantangan utama. Base cloud rendah dan di ketinggian kondisinya lebih tebal, jelasnya. Selain korban, tim SAR juga menemukan sejumlah bagian pesawat serta benda-benda yang diduga milik korban. Seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian sesuai kewenangannya.
Hingga saat ini, lebih dari 1.200 personel SAR gabungan masih dikerahkan dan pencarian dibagi ke dalam 4 sektor. Basarnas juga tengah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses pencarian dan evakuasi. Kami masih berada dalam fase golden time. Mohon doa agar seluruh korban dapat ditemukan, pungkas Kepala Basarnas. Pesan terakhir Esther Aprilita ke ibunda sebelum jadi korban pesawat ATR. Pramugari asal Bogor bernama Esther Aprilita Sianipar sempat menghubungi orang tuanya sebelum jadi korban pesawat ATR 42500. Karenanya hingga kini ayah dan ibu Esther masih menunggu kabar pencarian pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut. Diwartakan sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Esther dan 6 awak kabin lainnya serta 3 penumpang lainnya dikabarkan jatuh dan meledak di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Informasi terbaru dari tim SAR telah ditemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kabarnya terdeteksi berada di tebing gunung dan masih dalam proses evakuasi. Tak cuma itu, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan ekor dan puing-puing pesawat lainnya di bagian puncak serta tebing Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Chat terakhir korban. Sementara tim SAR masih terus mencari keberadaan korban lainnya, keluarga salah satu korban, Esther Aprilita Sianipar menanti keajaiban. Orang tua Esther yang tinggal di kawasan Rancamaya, Desa Bojongkoneng Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pun mengurai cerita. Ibunda Esther, Jessie Burian mengaku bahwa ia masih berkirim pesan dengan sang putri pada Jumat, 16 Januari 2026. Dalam chat tersebut, Esther mengabari sang mama kalau dia sedang berada di Jogja dalam rangka tugas. Esther pun aktif membagikan lokasinya ke sang mama. Chat terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting. Dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu komunikasinya, aku sudah di sini MAH, ujar Jessie Burian. Namun pada hari kejadian yakni pada Sabtu, Esther sama sekali tak ada kabar. Diungkap ayah Esther, Adi Sianipar, putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Padahal di hari Sabtu itu Adi mengaku ingin menjemput Esther pulang sama-sama ke Bogor. Terakhir komunikasi kemarin saya jam 12 Wadia karena saya lagi ke Jakarta. Dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau dia mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya udah nggak aktif, pungkas Adi dalam wawancaranya di Kompas TV. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Saya dihubungi sama kantor IAT tempat dia bertugas. Mulai ditelepon tapi karena lagi di jalan, enggak saya angkat. Dia bahwasanya pesawat yang ditumpangi Esther dari Jogja Makassar lost kontak, imbuh Adi. Curhat terakhir. Lebih lanjut, Adi pun mengurai curhatan terakhir Esther sebelum jadi korban pesawat jatuh. Kata Adi, Esther sempat cerita soal alasannya tak bertugas dari pertengahan hingga akhir Desember. Dari pertengahan bulan 12 kan dia nggak terbang, dari pertengahan Desember sampai akhir Desember. Karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera di bawah pesawat itu katanya, kamera CCTV, jadi mereka nggak terbang. Jadi masuk Januari mereka terbang lagi, kata Adi. Terkait dengan alasan Esther bisa ada di Jogja, Adi mengaku tidak tahu. Karena yang ia tahu, putrinya itu standby di Jakarta. Dia kan standby di Halim, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar, ujar Adi.